Bapak, Ibu sekalian, sahabat sastra Indonesia yang saya cintai, selamat malam dan selamat datang di Bengkel Pentigraf yang diselenggarakan oleh Kampung Pentigraf Indonesia. Ini adalah pertemuan perdana kita pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023. Ibu Bapak sekalian, yang akan menjadi narasumber utama pada acara kita adalah Bapak Tengsu Cahyono. Mohon izin untuk menjelaskan serba sedikit tentang apa itu bengkel pentigraf. Bapak Ibu sekalian, bengkel pentigraf oleh Pak Tengsu dibentuk atau diselenggarakan dengan maksud untuk seperti kelas belajar bersama. Karena kita tahu menulis pentigraf itu melahirkan tantangan-tantangan tersendiri. Sehingga ini adalah buku pentigraf studio adalah buku pentigraf yang kitab pentigraf yang diterbitkan oleh Kampung Pentigraf Indonesia yang ke-7 atau ke-9, Pak Tengsu? Ke-10. Oh, ke-10, luar biasa. Tentu saja ini adalah keajekan, sustainability yang patut dihargai. Semakin banyak anggota Kampung Pentigraf Indonesia yang berpartisipasi, tentu saja ini menandakan animo yang luar biasa. Tentu saja yang kita harapkan adalah dalam setiap karya itu kita menunjukkan progres. Dan tentu saja dalam setiap ada pengumpulan, ada kesempatan untuk menulis pentigraf, biasanya kita selalu menghadapi tantangan-tantangan. Ada yang berhasil menaklukkan tantangan, ada yang belum berhasil menaklukkan tantangan. Bengkel pentigraf ini diselenggarakan sebagai sarana kita bersama untuk belajar, untuk menghasilkan pentigraf dengan kualitas yang semakin baik dari hari ke hari. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Pak Tengsu menyediakan waktu setiap bulan pada minggu kedua dan minggu keempat. Kami memilih hari Senin. Tentu saja sangat terbuka kemungkinan bagi para anggota semua untuk memilih hari yang lain selain Senin jika dirasa hari Senin bukan waktu yang tepat. Tapi sementara ini kita jalan dahulu dengan setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap hari Senin pada petang hari. Yang jadi host pada malam hari ini tetapi saya membuka kesempatan bagi rekan-rekan semua untuk bergiliran menjadi host biar tidak bosan. Dan tentu saja tentang narasumber, tentu saja Pak Tengsu akan menjadi narasumber utama dengan ada peluang bagi sastrawan-sastrawan lain yang berkenan untuk membagikan ilmu, pengalaman, dan insight kepada kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengawali acara perdana Bengkel Pentigraf di persembahan Kampung Pentigraf Indonesia. Tanpa berpanjang kata, waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Bapak Tengsu Cahyono untuk memulai Bengkel Pentigraf malam hari ini. Pak Tengsu, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya kagumi, mengapa saya kagum? Karena di sela-sela kesibukan kita masih berpikir untuk menyediakan waktu menulis. Ini tentu saja adalah nawaitu yang luar biasa dari Bapak Ibu yang ada di dalam komunitas Sastra 3 atau khususnya adalah Kampung Pentigraf Indonesia. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Yani tadi, bahwa pertemuan semacam ini akan diselenggarakan 2 kali dalam sebulan, Senin kedua dan Senin keempat. Tentu untuk acara ini saya mengucapkan terima kasih secara pribadi ke Bu Yani ya, yang memberikan ide, pikiran, dan ruang ini untuk kita semua. Jadi Bu Yani ini adalah pengajar di Fakultas Hukum
Universitas Airlangga. Tentu saja ya ini luar biasa ya, karena memang Pendigrad ini tampaknya meracuni banyak orang secara positif. Malam ini juga terima kasih kepada teman-teman. Saya lihat tadi ada Mas Eka Budianta, ini sastrawan senior yang selalu memberikan support kepada kawan-kawan yang ingin maju, dan termasuk saya support luar biasa, sehingga saya merasa tidak sendiri karena kehadiran kawan-kawan yang memberikan dukungan baik pikiran, kreativitas, dan seperti Mas Eka Budianta itu tidak pernah berhenti untuk tidak menulis di aktivitas yang diselenggarakan oleh Sastra 3. Ini tentu saja luar biasa bagi saya. Ya. Baik, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan mencoba untuk melihat mengapa Pendigrad yang saya tulis itu tidak lolos kurasi. Atau dengan kata lain, mengapa saya gagal menulis Pendigrad. Nah, jadi itu yang akan kita bahas bersama. Tentu saja sebelum sampai ke sana, saya akan surut ke belakang dulu untuk menjelaskan sedikit tentang apa itu Pendigrad. Nah. Bu Yani, saya mau share screen. Silakan Bapak, mohon sudah bisa Pak? Oh, sekarang sudah bisa. Oke, matur nuwun, silakan Pak. Apa saya yang nggak bisa ini? Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan Pak. Ini berubah screen nggak ini? Ini berubah, bisa berubah nggak? Sangat berubah. Bisa. Oke. Bisa Bapak. Oke. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Maaf Pak Tengsu, unmute Pak. Oke. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa karena ini saya pikir tentang Pendigrad kita semua sudah tahu. Jadi saya hanya mengulang lagi bahwa ada 4 elemen penting yang mendukung satu elemen besar, yakni titik kisah, tokoh, alur, latar, dan yang mendukung tema. Nah, hanya persoalannya tema itu bisa ditentukan oleh panitia, ya, tapi sebetulnya juga bisa kita cari sendiri. Ya. Seperti pada Pendigrad yang ke-10 tentang ruang, kita sengaja mengambil tema ruang. Ya. Nah, ruang ini sangat luas, ya. Nah, ruang itu bisa menjadi tempat atau keadaan satu peristiwa terjadi, ya, jadi hanya sebagai latar, tapi juga bisa menjadi objek persoalan yang akan dikembangkan oleh seorang pendigrafis. Walaupun kita tidak harus menulis, walaupun masih banyak di sini, ya, ada ruang apa ya. Ya, tidak ada masalah, ya, tapi memang intinya adalah kita bicara tentang ruang. Nah, tema itu akan menjadi hidup, akan menjadi tergambar dengan jelas kalau didukung oleh tokoh, alur, latar, dan titik kisah. Jadi tokoh itu adalah motor penggerak alur.
Tokoh adalah motor penggerak alur. Ya. Jadi yang menggerakkan pentigraf dari paragraf 1 ke paragraf 3 itu bukan pengarang sebetulnya. Ya. Yang menggerakkan adalah tokoh itu. Ya. Walaupun saya lihat masih ada upaya dari pengarang untuk menjadi Tuhan bagi tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya itu digerakkan dengan sadar oleh pengarangnya, oleh pentigrafisnya. Dia tidak bergerak sendiri. Ya. Tidak bisa menciptakan alurnya sendiri. Nah, jadi itu terlihat sekali secara teknis ya. Gitu. Jadi tokoh itu adalah entitas yang menggerakkan alur. Jadi ada pengarang, tidak ada tokoh, yang nggak ada cerita. Maka supaya tokoh itu bergerak dengan sangat bagus, ya, dengan konflik yang mungkin akan sangat menarik, ya kita cari tokoh-tokoh yang unik, tokoh-tokoh yang mempunyai karakter-karakter istimewa. Misalnya, bikin tokoh yang setiap pagi suka duduk di teras sambil menangis misalnya. Bayangkan kalau kita bikin tokoh begitu. Tokoh itu setiap pagi duduk di teras menangis. Nah, sudah kalau ada tokoh semacam itu pasti nanti ini akan bergerak dengan sendirinya menjadi paragraf 2 ketiga dengan alur yang luar biasa. Atau ada tokoh yang suka sekali sepanjang waktu itu hanya ada di dalam kamar mandi saja, nggak pernah mau keluar misalnya. Jadi tokoh-tokoh seperti itu yang akhirnya mempunyai potensi konflik yang luar biasa. Nah, jadi itu yang kadang-kadang tidak bisa, kadang-kadang kita hanya berangkat dari kekuatan daya potret kita melihat fenomena, tidak bisa mengembangkan secara imajinatif fakta-fakta yang ada di lapangan itu. Jadi tokohnya begitu. Tokohnya misalnya tukang becak yang suka tidur di becaknya. Sudah. Akhirnya dia tidak pernah mendapat penumpang karena setiap penumpang datang ke situ dia pasti sedang tidur. Nah ini tokoh-tokoh yang seperti itu, tokoh-tokoh yang punya karakter kuat, tokoh-tokoh yang selalu bilang tidak setiap kali dia bertemu dengan orang banyak. Pokoknya kata-kata yang keluar dari mulutnya itu adalah tidak saja. Bayangkan kalau dia hanya mengatakan tidak. Kamu mau pergi ke Surabaya? Tidak. Ini aku punya uang 1 juta, kamu mau? Tidak. Ya kan susah. Nah, jadi orang itu sukanya bilang tidak. Nah, atau ada tokoh perempuan yang suka berambut panjang. Sampai panjang sekali. Sampai dia bingung bagaimana cara ngeramasi, bagaimana cara merawat, bagaimana cara mengepang. Nah, itu ya. Tokoh-tokoh seperti itu ya, yang harus kita bayangkan ada. Jadi sebagai karya fiksi, bagaimanapun tokoh-tokoh yang kita ciptakan adalah tokoh-tokoh fiksi. Tokoh-tokoh yang sesungguhnya tidak pernah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, walaupun mungkin ada dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tidak pernah kita jumpai sebetulnya. Jika kita bebas sebetulnya mau bikin tokoh dan karakter model apa, terserah. Nah, tokoh-tokoh yang kuat seperti itulah yang mampu menggerakkan alur. Dan alur itu bukan sekedar rangkaian cerita sebetulnya, tapi adalah rangkaian konflik. Dari konflik kecil sampai ke konflik besar. Endingnya pun masih berupa konflik kadang-kadang kalau kita bicara pentigraf. Ya, konflik. Tentu konflik kita tetap harus logis ya, tidak bisa kita mengada-ada. Konflik. Konflik itu bisa aku dengan aku dengan orang lain, aku dengan alam, aku dengan Tuhan. Ya.
Jadi banyak kemungkinan konflik itu. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini sebetulnya karena banyak kawan yang datang, kita bisa saling share untuk aku bikin tokoh seperti apa, lalu saya kembangkan seperti apa, konflik yang berkembang jadi seperti apa, kan begitu. Jadi, gitu. Nah, jadi alur ya, alur. Nanti kita lanjutkan ini ya. Lalu latar. Latar ini membuat cerita itu menjadi hidup karena setiap peristiwa itu selalu ada jam ruang waktu dan ruang tempat. Ya. Tidak bisa kita meniadakan atau menafikan kehadiran latar itu. Ya. Lalu yang terakhir titik kisah. Titik kisah ini adalah bagaimanakah kita sebagai pengarang menempatkan diri dalam cerita itu. Apakah kita seakan-akan menjadi tokoh di dalamnya, atau kita berada di luar tokoh menceritakan tokoh yang ada dalam cerita itu. Nah, sehingga titik kisah ini ada dua jenis. Ya. Titik kisah akuan dan titik kisah diaan. Orang pertama dan orang ketiga. Nah, titik kisah orang pertama itu biasanya menggunakan kata ganti aku. Kata ganti aku sebagai pencerita di dalam pentigraf itu. Jadi Bapak Ibu harus bisa bedakan antara pencerita dan pengarang. Pengarang itu yang menulis cerita, pencerita itu yang ada dalam, misalnya aja ya, saya menulis cerita dengan judul Seorang Pembunuh oleh Teng Sucahyono. Seorang pembunuh judulnya, Teng Sucahyono pengarangnya. Nah, jadi lalu saya menulis begini, malam ini tiba-tiba aku telah menjadi seorang pembunuh. Suatu pekerjaan yang sungguh-sungguh tidak pernah terbayangkan dalam benakku. Aku membunuh kecoa di kamar mandi pun tidak berani. Semut di meja makanku aku biarkan hidup, mengitari tempe goreng sisa semalam. Tapi malam ini tiba-tiba aku telah menjadi seorang pembunuh. Dan gilanya, aku telah membunuh istriku sendiri, perempuan yang telah setia 25 tahun menemani hidupku. Nah, ini adalah titik kisah orang pertama. Aku. Nah, aku itu bukan Teng Sucahyono loh ya. Karena Teng Sucahyono bukan pembunuh ya. Hanya pengarang di situ. Aku itu pencerita dalam teks itu. Jadi kita bedakan antara aku pengarang dan aku pencerita. Kecuali teks autobiografi. Antara pengarang dan pencerita sama. Tapi kalau biografi belum tentu sama. Biografi saya bisa ditulis oleh orang lain, tapi kalau autobiografi, nah kalau di sini ada tokoh biografer, Mas Eka Budianta ini adalah penulis biografi yang luar biasa di Indonesia. Nah, jadi, nah kadang-kadang orang menggunakan teknik orang pertama itu takut dibilang itu berarti aku ya penulisnya. Enggak, bukan. Dalam puisi juga. Dalam puisi kan cenderung monolog, banyak aku di situ. Nah, dalam puisi aku itu bukan pengarang. Ketika Hairil mengatakan aku ini binatang jalang dari kumpulan terbang, akunya ini belum tentu Hairil. Itu namanya aku lirik dalam puisi. Nah, mengapa kita menggunakan titik kisah orang pertama? Supaya kita bisa melukiskan secara dalam konflik batin yang kita alami. Kan kita tidak mungkin menunjukkan konflik batin orang lain. Misalnya begini ya, seorang pembunuh oleh Teng Sucahyono. Malam itu tiba-tiba Hendro telah menjadi seorang pembunuh. Gilanya, padahal dia adalah laki-laki yang sangat takut membunuh kecoa, membunuh semut di
di meja makannya. Malam itu dengan gemetar Hartono sengaja mencekik leher istrinya. Nah, bagaimana mungkin kita tahu dengan gemetar misalnya? Wong kita itu orang jauh ya, hanya melihat dari kejauhan. Nah, jadi hati-hati dengan teknik orang ketiga. Ya. Supaya kita merasakan getarnya, maka kita menggunakan teknik orang pertama. Biar saya merasakan getarnya. Aku sangat gemetar ketika memegang leher istriku. Terasa gemetarnya itu. Tapi kalau kita mengatakan Hendro tampak gemetar, tangannya, kecuali kalau kita dekat sekali baru bisa bayangkan itu. Nah itu yang bedanya orang pertama dan orang ketiga itu. Nah, kalau kita sudah bikin titik kisah orang pertama, paragraf pertama, jangan lalu pindah pada paragraf kedua tiba-tiba jadi titik kisah orang ketiga. Dan banyak itu. Ya, paragraf pertama orang pertama, paragraf ketiga orang ketiga, paragraf kedua orang ketiga, paragraf ketiga orang ketiga lagi. Itu yang kadang-kadang saya ini ceritanya bagus ya, tapi terpaksa saya revisi karena saya tidak rela untuk menolaknya gitu, karena ceritanya bagus. Tapi titik kisahnya membingungkan. Mungkin ada yang merasa ya, mungkin ya teman-teman di sini. Nah itu sering terjadi begitu itu ya. Nah itu titik kisah. Jadi titik kisah itu adalah di mana pengarang menempatkan diri pada kisah yang dituliskannya itu. Apakah dia menjadi tokoh atau dia hanya menceritakan tokoh. Nah, tapi ingat, menjadi tokoh ini ada kata-kata penting, seakan-akan menjadi tokoh, bukan tokoh yang sebetulnya, seakan-akan. Ya, seakan-akan agar cerita itu hidup ketika melukiskan internal konfliknya itu. Nah, itu ini baru satu slide ya ini ya. Jadi itu. Jadi ini bahan refleksi saja ya. Nah, titik kisah, tokoh, alur, latar, tema ini berkelindan. Ya. Kalau dalam cerita pendek yang panjang, ya, long short story atau novel, kadang-kadang satu paragraf bisa menjelaskan deskripsi tokoh ya. Tapi dalam cerita pendek nggak bisa. Ini ambil contoh ini ya. Contoh tulisan dari siapa ya? Dari Ibu siapa ini ya? Lupa namanya, saya tidak sebut nama, tapi saya ingat namanya Ibu siapa ya. Nah, coba kita lihat ini. Kadang aku tidak mengerti dengan pendirian Bang Ivan. Kakakku itu usianya hampir 30 tahun. Tapi sampai detik ini belum ada tanda-tanda ingin menikah. Secara fisik dia hampir sempurna, dengan tinggi 182 cm dan beratnya 72 kg. Posturnya sangat ideal, kulitnya sawo matang kekuningan, wajahnya keren, dengan rahang kokoh, hidung mancung dan alis tebal. Wanita yang melihatnya dijamin langsung meleleh. Karirnya pun lumayan, dengan penghasilan sendiri sudah mampu membeli mobil keluaran terbaru lain. Ini satu paragraf dibuat menerangkan satu tokoh itu, kan eman ini. Gitu. Eman sekali ya. Sayang dulu. Padahal keterangan tentang ini kan bisa dimasukkan ke paragraf-paragraf berikutnya, disisipkan itu. Ya, jangan dihabiskan di paragraf pertama sehingga alurnya menjadi hilang gitu, menjadi eman gitu ya. Jadi ini satu paragraf dihabiskan untuk menerangkan satu tokoh dalam cerita ini, sehingga alurnya menjadi kurang memiliki ruang panjang untuk menuliskannya karena sudah habis untuk menuliskan tentang ini gitu. Jadi, nah seperti itu contohnya ya. Jadi saya bilang ini harus berkelindan. Nah, lalu saya akan ke pendekannya Ibu Dr. Dedeh Supantini ini ya. Nah,
Sehingga suatu ketika mungkin harus ada satu pertemuan khusus bagaimanakah dokter-dokter nulis Mendikgraf. Jadi ada Dokter Dede Supantini, ada Atas Laksani Jogja, ada Budia Puspitosari Bandung, ya. Itu kan dokter-dokter semua itu bisa diundang untuk mengisi satu tema. Dokter menulis Mendikgraf, ya. Mungkin menarik untuk dikorek-korek gitu kan. Nah, ini saya bilang pentingnya berkelindan tadi. Ya. Ada suara barang pecah di dapur, jantung Burma berdetak kencang. Secepat kilat ia berlari ke dapur. Pembantu barunya berdiri dengan wajah ketakutan di depan rak piring dan terbata-bata mohon maaf atas kecerobohannya menjatuhkan piring. Burma menganggukkan kepala dengan ringan, mengisyaratkan bahwa ia tidak memerlukan permintaan maaf itu. Yang dibutuhkannya saat itu adalah gawainya. Ia harus menanyakan keadaan seluruh anak cucunya di grup WhatsApp keluarga. Sekadar memastikan bahwa mereka semua dalam keadaan baik dan barang pecah itu bukan merupakan pertanda buruk. Dan seterusnya. Nah, sehingga walaupun 3 paragraf ini mungkin Pak Naryo ya, ternyata orang bisa nulis Mendikgraf yang bagus. Ya. Jadi makanya saya yang dikatakan Ibu Yani tadi, kita memang harus melawan ego kita. Ego dalam arti ego untuk menuliskan apa saja yang ada dalam pikiran kita. Akhirnya jadi panjang. Jadi kakek lebay, komentar anak bungsunya untuk kesekian kalinya. Salah seorang menantunya menganggap Burma terlalu percaya tahayul, sedangkan cucunya berpendapat sang kakek terlalu perasa. Namun demikianlah yang terjadi berulang kali. Setiap kali ada barang pecah, Burma selalu menanyakan kabar keluarganya melalui medsos atau bahkan menelpon langsung. Perang. Pagi itu ada suara barang pecah di ruang keluarga, jantung Burma berdetak kencang. Sambil komat-kamit mengumandangkan doa, Burma meraih gawainya dan siap menulis. Sesungguhnya ia merasa lelah dengan perasaan seperti ini. Mungkinkah ini sebuah hukuman? Telah di masa mudanya ia sering melayangkan benda apapun ketika marah. Hingga suatu saat gelas yang dilemparkannya pecah dan melukai mata kiri istrinya. Nah, jadi kalau saya tanya misalnya ini, apa temanya di sini? Ya. Jadi tema itu sebetulnya kalau di tema itu kalau dalam perspektif pembaca adalah kesimpulan yang didapatkan dalam membaca seluruhnya itu. Misalnya setelah membaca ini kesimpulannya apa? Oh ternyata masa lalu itu tidak mudah dilupakan, apalagi masa lalu yang buruk misalnya. Itu temanya misalnya. Sehingga nanti tema ini bisa bermacam-macam bergantung dari bagaimanakah pembaca menyimpulkan. Jadi pembaca menyimpulkan. Nah, apakah Bu Dede pada waktu menulis berangkat dari tema? Mungkin tidak. Mungkin dia justru berangkat dari peristiwa. Tentang barang pecah ini kan sudah sering terjadi. Nah, ini mungkin juga menjawab pertanyaan yang menanyakan bagaimanakah membuat fakta itu menjadi fakta imajinasi atau fakta menjadi realitas baru atau fakta-fakta baru. Jadi sebetulnya ketika kita menjahit peristiwa-peristiwa, karena sebetulnya dalam satu cerita begini itu banyak pengalaman kita tentang peristiwa tertentu, banyak pengalaman. Nah, pengalaman yang banyak itu kita jahit, sehingga menggabungkan antara peristiwa 1, peristiwa 2, peristiwa 3 dengan urutan tertentu itu sebenarnya proses imajinasi. Jadi proses imajinasi. Misalnya ini tentang barang pecah ini, tentu sudah dia pernah mendengar, kita pun juga pernah dengar ya. Firasat dari barang yang pecah. Itu peristiwa yang satu. Peristiwa yang lain, misalnya kalau ada sesuatu yang buruk, kita langsung sekarang ini sudah terbiasa menanyakan di grup WhatsApp. Karena modern. Nah, itu peristiwa yang lain lagi. Ya. Lalu peristiwa orang yang marah lalu mencelakai orang lain, peristiwa yang lain lagi.
Jadi sebetulnya ini banyak fakta-fakta yang dirangkai secara imajinatif oleh Bu Dedeh sehingga menjadi fakta baru. Sehingga kalau kita membuat Pentigrad, memang kita berusaha jangan hanya mengembangkan satu peristiwa saja. Nah, itu kebanyakan masih ada peristiwa satu lalu yang kita kembangkan di situ aja. Padahal kita bisa mengawinkan berbagai macam peristiwa, jadilah sebuah cerita yang utuh. Jadi itu. Jadi kalau ditanya apa pesannya, di sini bisa terbaca. Lalu bagaimana karakter tokoh bisa dilihat di sini, walaupun tidak dalam satu paragraf ya. Mungkin menyebar ke 3 paragraf ini. Karakter tokoh Burma itu seperti apa? Siapakah tokoh sentral dalam cerita? Nah, perlu Bapak Ibu ketahui tokoh sentral. Jadi dalam cerita itu ada tokoh sentral, ada tokoh bawahan, ada tokoh latar. Ya. Tokoh sentral itu adalah tokoh yang mempunyai potensi besar dalam menggerakkan alur. Itu namanya tokoh sentral. Tokoh bawahan itu tokoh yang menguatkan tokoh latar. Misalnya di sini ada anak bungsu, ada cucu. Ini sebetulnya bukan tokoh sentral, ini tokoh bawahan saja. Tokoh bawahan. Jadi yang menguatkan karakter tokoh sentral, yang menguatkan konflik yang dialami tokoh sentral itu. Jadi itu. Jadi ada tokoh bawahan, ada tokoh sentral, ada tokoh latar. Ya, ada tokoh latar. Ya. Tokoh latar itu tokoh yang hanya, misalnya kalau suatu ketika Burma naik becak, ada tukang becak, kamu mungkin becaknya jalan sendiri kan, tukang becak itu hanya tokoh latar aja, hanya berfungsi menghidupkan suasana latar, tidak bisa menggerakkan alur. Kalau tokoh sentral dan tokoh bawahan masih bisa menggerakkan alur, walaupun tokoh yang paling kuat menggerakkan alur adalah tokoh sentral itu. Nah, maka di dalam membaca cerita kita harus fokus ya. Tokoh sentralnya siapa, tokoh bawahnya siapa. Jangan semuanya tokoh sentral. Jangan semuanya menjadi penting. Sehingga kita tidak fokus ya, itu. Bagaimanakah alurnya? Konflik apa yang dikembangkan pentigrafis? Bagaimanakah cerita? Terbuka, tertutup, happy, atau sad ending? Ya. Semuanya baik. Terbuka baik, tertutup baik. Happy baik, sad juga baik. Yang penting logis. Ya. Yang penting logis. Jadi itu nanti titik kisah apa yang digunakan, ini titik kisah yang digunakan ada titik kisah orang ketiga ya, orang ketiga. Jadi Bu Dedeh sebagai pengarang dan sekaligus pencerita di dalam pentigraf ini. Gitu. Nah, jadi saya ulang lagi ya. Jadi ada 3 paragraf, maksimal 210 kata, tokohnya terbatas, ada ketak terdugaan pada paragraf ketiga. Nah, 3 paragraf. Saya katakan harus sesuai dengan kaidah paragraf. 1 paragraf, 1 kalimat, 1 ide pokok ya. Nah, ini ada sejarahnya. Mungkin Mas Ardi perlu tahu sejarahnya. Bahwa pada buku yang pertama itu, yang dari robot sempurna sampai Alia ingin ke surga itu, bisa dilihat di situ. 1 paragraf, secara fisik kelihatan 1 paragraf. Secara substansial itu kadang-kadang 2 paragraf.
Sehingga paragraf pada terbitan pertama itu panjang-panjang. Sehingga secara fisik kelihatan 3 paragraf, kalau dioncei bisa 6 paragraf itu. Nah, tapi pada waktu terbit pertama dulu saya biarkan. Yang penting ada gairah dulu. Ya, ada kegairahan menulis dulu. Karena kalau saya keras di situ, saya dijauhi teman-teman ya. Maka saya oke lah, nggak apa-apa. Nah, jadi itu. Lalu untuk menanggulangi itu, maka pada terbitan kedua judulnya papan iklan di pintu depan ya, nggak salah ya. Itu sudah saya batasi 210 kata. 110 kata maksimal. Nah, disinilah ego kita harus kita lawan. Ya. Bagaimana menulis hanya 210 kata, tapi elemen-elemen narasi harus muncul semua di situ. Ya, harus muncul semua di situ. Lalu tokohnya terbatas. Ya. Tadi bilang kalau tokoh sentralnya satu saja, yang lain tokoh bawahan harus kita tentukan. Lalu ada ketak terdugaan pada paragraf ketiga. Ini teman saya Mas Wawan nggak salah ya. Ini menjadi tidak terduga lagi ketika orang sudah tahu pasti ada ketak terdugaan pada paragraf ketiga karena teorinya begitu. Ya, hanya memang saya bilang mereka tidak tahu terduganya seperti apa. Maka mereka tetap menunggu ketak terdugaan itu. Walaupun orang sudah bisa menduga paragraf ketiga, paragraf pentigraf itu pasti ada ketak terdugaan. Tapi seperti apa kita mesti mencari-cari tahu. Itu seperti kalau kita nonton film detektif ya, pasti pembunuhnya siapa, nanti ketemunya bagaimana, kita pasti akan sudah berpikir begitu, tapi tetap kita akan menonton sampai cerita berakhir. Itu. Nah, jadi itu. Ini ada Romo Albert. Selamat malam Romo Albert dari Hong Kong. Selamat malam Pak Tengsu dan teman-teman semua. Jauh-jauh dari Hong Kong akan bertemu. Asik ini, saya ya. masih mau belajar terus Pak. Tulisan saya belum bagus. Aduh, terharu saya Romo. Jauh dari Hong Kong masih ini masih mendengarkan kita di sini. Ini ada Dr. Poppy dari Bandung juga ada. Romo berkenan on cam nggak Romo? Biar kita bisa melihat wajahnya Romo. Boleh saya membolehkan. Oh, oke. Saya masih baik. Jadi itu. Nah ini tadi ada yang bertanya. Ini jawab pertanyaan sebetulnya bahwa dalam pentigraf ini apa boleh ada kalimat langsung ya? Ya boleh, tapi dibatasi. Dalam setiap paragraf hanya boleh 1 kalimat langsung saja. Tidak ada nggak apa-apa, kalau ada maksimal hanya 1 dalam setiap paragraf. Nah, ini juga masih ada yang belum fasih. Yang ini ceritanya bagus, terpaksa saya mengedit. Jadi pada waktu kurasi saya ini sekaligus juga mengedit yang seperti ini sebetulnya ya. Maka agak lama. Ya. Enggak langsung. Yang lebih kejam sebetulnya kalau nggak sesuai langsung di-del. Kalau saya enggak. Kasihan ya. Kalau bagus idenya masih saya beri kelonggaran untuk saya edit. Walaupun kadang-kadang ada yang marah ketika diedit, ya nggak apa-apa. Maksud saya itu bagus saja. Itu ya. Nah, ini contoh paragraf kedua ini ada 3 kalimat langsung, lalu diubah yang 2 kalimat langsung diubah menjadi kalimat deskripsi atau kalimat narasi saja. Ini contohnya ini ya. Itu. Nah ini penting ya. Pentigraf tidak cukup itu berdasarkan fakta apa adanya. Ya. Namun fakta-fakta itu haruslah menjadi fakta baru, yaitu fakta imajinatif
dan diartikulasikan secara apik berkat kemampuan bahasa dan kemampuan teknis pentigrafisnya. Nah, jadi ada fakta, ada imajinasi, ada kemampuan bahasa, dan gaya ungkap. Gaya ungkap ini yang kadang-kadang penting tetapi sering dilupakan. Kadang-kadang kita sudah punya tema, punya tokoh, punya alur, punya latar, nggak cukup ternyata. Tidak cukup seperti itu. Karena apa? Karena gaya mengungkapkannya itu yang penting. Ini menjadi penting juga. Nah, nanti bisa dilihat bagaimanakah gayanya Mas Eka Budianta dalam menulis pentigraf itu. Gayanya seperti apa. Kadang-kadang saya sendiri kalau bikin pentigraf kurang gaya. Masih kalah dengan Ken Agnibaya, masih kalah dengan Bu Dede Supantini. Betul. Jadi itu yang harus kita pelajari. Nah, ini tulisannya Pak Mukminin kalau nggak salah ini ya. Dendam. Berita seorang janda terkena gendam di pasar menjadi viral. Janda setengah baya itu kehilangan uang 250 juta dalam sekejap. Berita itu mengundang berbagai tanggapan. Kata tetangganya, dosa apa yang dia perbuat? Dalam kondisi lemas lunglai, janda itu sampai di toko serba ada miliknya. Wajahnya masih pucat dan rautnya masih bingung. Pembantu di toko disuruhnya menutup toko lebih awal. Ketiga pembantunya menuruti saja berita majikannya. Di satu ruangan kantor yang berjarak 20 meter dari tokonya, beberapa karyawan berkumpul. Semua sudah mendengar berita mengejutkan itu. Majikannya digendam orang. Celetuk beberapa karyawan terdengar. Pantas loh, kena gendam uang kantor dikuasai sendiri tanpa ada kompromi. Super tim kantor diberangus jadi superwoman. Anak buah jadi budak, aswad dimatikan. Unduh wain pakarti. Seorang karyawan berkacamata hitam di pojok ruangan hanya tersenyum hambar. Rasakan balasannya. Otaknya sudah penuh dengan rencana kemenangan. Nah, ini bisa kita bahas satu-satu. Ini Pak Munin ada nggak ini ya? Mantan Pak Munin. Ada Prof. Saya. Kayak contoh ini. Monggo. Maturun. Nah, berita seorang janda. Pertanyaan pertama, kenapa janda? Gitu. Apa salah janda ini? Dan apa hubungannya janda dengan majikan, dengan kehilangan? Ini kan logika ya. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa harus janda? Lalu saya lihat relasi antara janda itu di bawahnya nggak nyambung, nggak ada hubungannya sama sekali. Pemilihan tokoh janda ini. Jadi nggak ada hubungannya sama. Andai kan ini diganti dengan berita seorang majikan terkena gendam, ya nggak apa-apa sebetulnya. Jadi kalau kita mengambil janda, maka tentu ini ada hubungannya dengan akan yang terjadi di sini. Nggak ngerti Pak Muni kok senengannya janda ini, saya jadi khawatir ini, cemas saya ini. Nah, jadi seperti saya katakan tadi, pilih tokoh yang mempunyai karakter kuat. Nah, kalau yang dipilih janda, tentu problem-problem kejandaan itu akan muncul di sini, gitu. Bukan problem dia sebagai majikan yang pelit misalnya, kan nggak ada hubungannya itu, seperti itu, ya. Nah, jadi itu. Jadi dari sini saja saya sudah tidak bisa menemukan alasan memilih janda sebagai tokoh sentral dalam cerita ini karena topik yang digarap tidak ada hubungannya dengan kejandaan dia. Gitu ya. Gitu Pak Munin ya. Gimana Pak? Pak Munin. Halo. Siap. Terima kasih.
Aku kudu ngerti alasan mengapa kok janda. Oh ini mungkin begini, memang dalam realitas yang dilihat Pak Mukminin, majikan tadi memang seorang janda, mungkin begitu ya. Itu Ya. yang dikembangkan. Tapi kalau dalam cerita harus dipikirkan itu. Nah, itu sehingga dari situ saja maka paragraf ini menjadi tidak menarik. Lalu yang kedua, ini masih seperti ringkasan cerita yang panjang. Ringkasan dari ceritanya panjang tapi jadi 3 paragraf. Karena terlalu banyak hal yang mau ditulis di situ. Lalu kita bisa fokus sebetulnya pada peristiwa ketika digendam saja itu bagaimana. Misalnya ketika digendam itu bagaimanakah tokoh itu bersikap, tokoh itu melakukan sesuatu apa. Difokus di situ saja, tidak perlu kemana-mana. Lalu dikuasai itu kan kuasa itu kan kuasa kata dasarnya, lalu diberi akhiran i, nggak perlu ada h di situ Pak Munin ya, dikuasai, dikuasai. Jadi itu. Nah ini karyawan ini kan jahat. Seorang karyawan berkacamata dan pojok merupakan hanya tersenyum hambar. Bukan tersenyum hambar itu tersenyum yang sedih, tersenyum yang harusnya di sini harusnya tersenyum sinis gitu. Itu akan lebih cocok ya dengan karyawan yang sengaja mau balas dendam pada majikannya daripada tersenyum hambar. Nah, diksi-diksi seperti ini harus cermat ya. Kalau enggak maka apa yang kita bayangkan, apa yang mau kita lukiskan tentang karyawan ini menjadi tidak kena juga. Jadi itu. Nah, ya, jadi itu. Tapi saya itu selalu appreciate terhadap Pak Mukminin ini ya. Kerja kerasnya itu terus. Ya, jadi semangatnya luar biasa dalam menggerakkan literasi di Lamongan. Dan ini ya, andaikan ini ada ini ada ini dimatikan itu titiknya di titik dulu baru tanda petik Pak Muni ya semuanya ya. Jadi kalau ada kutipan atau kalimat langsung, kalimatnya itu titik dulu baru diberi tanda petik. Nah, jadi jangan terbalik. Lalu kata seru ini mesti diletakkan di antara 2 tanda koma. Semuanya saja kawan-kawan yang di sini. Pantas, koma, lo gitu. Lo itu biasanya kalau di Indonesia menggunakan LHO. Lo. Ya. Nah, ini miliknya Ibu siapa ini? Ibu ini datang nggak? Ya lihat dulu. Jadi ini sebetulnya paragraf pertama tadi kan memang eman sekali ya dipakai untuk menuliskan karakter tokoh 1 paragraf. Nah, idenya bagus ya, tapi endingnya ya ini kan Bang Ivan ini ingin bertemu dengan wanita pujaannya tiba-tiba gitu kan, orang tua suka, tapi endingnya ternyata yang dijumpai adalah apa ini? Transgender atau Maria ya. Nah, itu ya. Itu sebetulnya kan sangat biasa yang seperti itu ya. Jadi oleh karena itu sebetulnya kalau kita menulis sebuah cerita ya, sebaiknya kita jangan hanya melihat dari sosok kita sendiri sebagai penulis ya. Kita harus membayangkan diri kita sebagai pembaca. Jadi pada waktu menulis kita juga membayangkan sebagai pembaca. Kita bayangkan kalau aku sebagai pembaca kira-kira yang seperti ini menarik apa tidak.
Nah, itu harus kita kan bisa membayangkan sebetulnya. Dan saya selalu membayangkan itu. Dari situlah maka saya dalam menulis selalu revisi berkali-kali supaya saya sebagai pembaca itu puas, supaya saya sebagai pembaca itu bisa terperangah. Jadi kita harus menempatkan diri kita sebagai pembaca. Bahkan kadang-kadang sebagai pembaca kita punya harapan tertentu. Ini tokohnya kalau begini, mestinya begini. Nah itulah yang kita lawan. Nah, kalau njaluk ngomong gak tak turuti gitu kan, akhirnya jadi seperti ini. Nah, tapi tetap harus dalam koridor logika, jangan sampai tidak logis. Ya. Jadi jangan sampai tidak logis. Oke, saya kira itu dulu pengantar ini. Mungkin kita nanti akan diskusi yang dipandu oleh Ibu. Terima kasih Yani. banyak Pak Tengsu atas Yani bisa pemaparannya. WA Group juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab. Gitu. Iya, terima kasih banyak Pak Tengsu, luar biasa. Hampir 1 jam Pak menyampaikan materi. Berarti kalau hitung-hitungan kuliah ini mata kuliah 2 SKS, luar biasa. Pak Tengsu seperti biasa sangat generous membagikan ilmu. Kami sangat mengapresiasi. Dan semakin diajarkan itu semakin kita tahu bahwa banyak hal yang perlu kita tajamkan dalam karya-karya kita. Para sahabat sastra Indonesia yang saya cintai, Pak Tengsu tadi seharian sudah mengumpulkan pertanyaan di WhatsApp group, dan saya sudah mencatat 1 pertanyaan di kolom chat. Pak Tengsu akan mohon berkenan langsung memberikan tanggapan terhadap ini Bapak, pertanyaan yang sudah disampaikan di chat di WhatsApp group, berkenan Bapak? Ya, siap. Baik. Di WA Group ya. Di WA Group ya, sebentar Bapak, saya bantu untuk menuliskan membacakan. Yang pertama, pertanyaan dari Suster Petronella, Pak Pentigraf maksimal berapa kata? Dan mungkin perlu Pak Tengsu sampaikan kenapa kita harus disiplin untuk tidak melampaui terlalu banyak jumlah kata yang dipersyaratkan. Dipersilakan Bapak. Oke, ini sebetulnya sudah saya jelaskan tadi 210 kata ini supaya kita belajar untuk fokus ya. Belajar untuk fokus kepada konflik yang berkembang dari satu tokoh sentral yang didapat dalam cerita itu. Yang pertama, yang kedua, supaya kita tidak lari-lari kemana, akhirnya tidak jelas cerita kita itu mau apa gitu. Maka 210 kata itu maksimal. Bahkan saya mengatakan kurang dari 210 kata itu jauh lebih bagus lagi. Itu tadi sudah saya katakan Pentigraf pada buku pertama itu seperti yang tadi masih sangat panjang. Satu paragraf secara fisik 1 paragraf, tetapi kalau disimak itu bisa 2 paragraf, bisa 3 paragraf. Nah, baru kemudian pada terbitan kedua, berdasarkan hasil riset pada buku yang pertama, saya mulai melihat 210 kata itu bagus. Dan ini sebetulnya juga kalau lebih sedikit, 220 kata itu masih mungkin lah. Nah, memang kadang-kadang banyak kawan yang sudah terbiasa menulis panjang, menulis pendek ini ampun-ampun, mereka sambat. Banyak cerpenis yang saya kenal, saya minta bikin Pentigraf, ampun-ampun dia nggak mampu. Lalu, tapi kemarin Kurnia Effendi itu mengajarkan menulis cerita pendek, itu menggunakan metode Pentigraf. Jadi terima kasih pada Pak Tengsu ya, saya ngajarkan cerpen menggunakan metode Pentigraf sebagai awal orang mengenal elemen-elemen narasi itu sebelum dikembangkan menjadi cerpen yang panjang lagi.
Jadi itu baru 10 ke atas saja cukup saya kira itu. Jadi kira-kira begitu Bu ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Pertanyaan yang kedua dari Ibu Litwina Ika. Ini akan menjadi permasalahan hampir semua orang, Bapak. Karena salah satu persyaratan pentigraf itu kan harus twisting ya, Pak ya. Jadi pertanyaannya beliau adalah bagaimana mengolah konflik sehingga di bagian akhir terasa lebih jeder gitu, Pak. Pertanyaannya. Baik, sebentar. Ini saya mau cek ini. Saya ini harusnya bisa share apa teman-teman lain bisa memberikan apa pengalamannya tentang ini. Jadi tidak harus saya gitu kan. Pengalaman ini kan ini saya tutup dulu screenshot saya. Baik, ya. Loh, kok sudah hilang ini? Gimana ini? Stop share. Nah, Iya, sudah. betul. Baik, mungkin saya sebentar. Saya ingin mendengarkan suaranya Mbak Rini Sugiharto ya. Bagaimana membuat jeder di belakang? Silakan Mbak Rini. Ini. Aduh, kaget aku namaku disebut. Hai Mbak Rini. Halo Bu Yani. Mohon maaf ya saya nggak bisa open cam karena lagi tidak representatif tempatnya. Aduh, terima kasih banget ini Pak Tengsu. Nama saya disebut, tapi sebetulnya seperti tadi Bu Yani juga sudah menyebutkan di awal, memang menekan ego untuk tidak terlalu banyak menghamburkan kata-kata itu suatu perjuangan hidup dan mati kalau saya bilang ya, karena ketika kita menuliskan terlalu banyak, mau memutuskannya itu yang repot karena semuanya kayaknya penting dan mewakili ide. Tapi dari penjelasannya Pak Tengsu tadi saya jadi tahu, oh alah ternyata selama ini aku kalau nulis itu memang basicnya tema jadinya bukan peristiwa. Jadi dengan adanya tema yang diberikan oleh Pak Tengsu, setiap kali kita menulis itu sangat membantu. Gitu. Mungkin itu kali yang bisa saya bagikan sementara. Persoalan saya itu lebih banyak di latihan diksi ya. Itu persoalan saya. Jadi memilih kata-kata yang paling tepat mewakili terutama sebuah perasaan kalau kita berbicara dari sudut orang pertama. Gitu. Kalau orang ketiga kan memang susah ya, tidak mungkin menyebutkan perasaan tertentu. Jadi diksi itu ya latihan ya, kuncinya ya Pak Tengsu ya Bu Yani. Dan Bapak Ibu semuanya ada di sini. Selamat malam, salam kenal, saya Rini Sugiharto. Sudah ikut kampung pentigraf dari buku pertama itu hebat banget deh. Buku pertama juga perlu perjuangan banget. Matur nuwun. Itu ya. Terus mungkin saya juga minta ini Romo Albert ini juga tulisannya luar biasa ini pentigrafnya. Halo Romo Albert dari Hong Kong. Iya Pak, makasih. Gimana? Bagaimana membuat ending yang jeder gitu, Bro? Nah, ini pertanyaan sebenarnya dikembalikan ke Dewan Juri ini apa penyiasan jeder itu? Nah, kan waktu menciptakan Romo juga berpikir seperti itu. Bagaimana bikin ending yang mengagetkan gitu kan? Ya, pasti kalau itu mau dibuat mengagetkan ya alurnya dibuat sedemikian rupa sehingga orang itu sebenarnya tidak siap dengan ending itu. Contohnya, Itu, konkretnya ya, gimana? Misalnya? Ya, seperti yang saya tulis itu ya Pak, yang letupan senapan itu. Ya. Itu kan sebenarnya pembicaraannya kan tentang suatu ritual dalam gereja ya, tapi akhirnya kan letupan pistol itu yang membunuh pastor itu kan.
Jadi orang kan tidak siap bahwa itu akan berakhir di situ. Gitu. Ya. Wow. Ya, Wow. mungkin itu terlalu spesifik ya. Kalau yang kedua itu yang kedap suara itu kan soal wartawan itu, profesi wartawan meliput peristiwa-peristiwa di gedung DPR itu. Nah, tapi itu menurut saya tidak terlalu dare lah itunya. Dia cuma tidak mau tangannya kotor oleh suap menyuap yang terjadi di lingkungannya itu. Yang itu kalau menurut saya tidak terlalu mengejutkan ya. Jadi intinya ya membuat sedemikian rupa sehingga pembaca itu memang tidak siap dengan kesimpulan itu gitu. Kesimpulannya itu tidak bisa diduga sebelumnya, tetapi tetap harus terkait dengan alur cerita dengan tokohnya gitu. Itu kurang lebih. Terima kasih. Mohon maaf kalau tidak terlalu meyakinkan. Ya. Baik, saya kira itu ya. Jadi pengertian jedar memang tidak harus mengagetkan, ya. Tetapi jedar ini adalah tidak terduga, tidak sesuai dengan horizon harapan pembaca. Karena setiap pembaca punya yang namanya horizon harapan. Harapanku begini, tapi ternyata oleh penulis itu tidak diarahkan pada harapan pembaca itu. Jadi memang sudah diantar dengan bagus, tetapi endingnya ternyata kan tidak seperti harapan pada umumnya pembaca atau harapan pada kelasiman pembaca. Jadi, nah seperti pistol yang meledak di kamar pengakuan itu tentu tidak diharapkan, itu memang jauh dari harapan. Tapi itulah yang terjadi dalam pentigrafnya Romo. Itu. Jadi saya kira itu ya. Jadi itu. Nah, makasih Romo. Jam berapa dia Romo? Kan cuma selisih 1 jam, Pak. Sini jam 9:30 lah maksudnya. Iya. Oke. Makasih. Mungkin Mas Eka Budianta. Gimana Mas Eka? Mas Eka ini ada juga Romo. Halo Mas Eka. Mas Eka Budianta. Oh nanti Mas Eka belum siap. Ya, halo, terima kasih. Oh ya Romo. Ya. Mas. Iya, tapi saya tidak punya contoh yang jeder itu ya. Nggak harus jeder, tapi gimana ya membuat? Ya, tidak harus jeder, tapi harus nyut gitu juga bisa. Ya. Menghanyutkan kan. Yang penting itu ya bukan mak jegagik seperti istilahnya Mbak Rini itu ya. Ya, tapi rasanya itu lama gitu, membawa ngelangut gitu ya. Bagaimana caranya supaya mudah diingat, lama diingatnya, begitu saya kira. Saya kira itu yang menurut saya lebih penting ya. Nggak tahu, terkejut itu penting, tetapi teringat lebih penting. Gitu kira-kira. Ya, saya kira itu Mas Eka Budianta memang itu seperti yang saya bayangkan juga bahwa pentigraf yang indah itu pentigraf yang ketika dibaca itu tinggal tetap dalam diri pembaca. Jadi tidak langsung dibaca langsung hilang plus itu tidak. Jadi bagaimanakah membuat pentigraf itu akan tetap setia ada di dalam diri pembaca kita. Jadi elemen-elemen, makanya kalau alurnya hanya ABC gitu aja ya, ABC. Itu kadang-kadang susah tinggal tetapnya itu. Maka kita harus berani lah membuat CBA, CAB begitu. Kita bolak-balik urutan tidak harus kronologis. Nah, ini yang dikatakan Mas Eka Budianta ini kan juga, Mas Eka Budianta ini kan kalau bikin pentigraf tampaknya juga studi literaturnya luar biasa gitu ya.
Jadi studi literaturnya luar biasa tentang alam, tentang apa. Nah itu yang kekasan itulah yang membuat cerpen Eka Budianta ini menjadi menarik karena dia mengangkat hal-hal yang sungguh-sungguh tidak pernah dipikirkan oleh pembaca itu sendiri. Ketika dia memilih tema itu sudah mengagetkan. Eka Budianta, Mas Eka ini kan bikin cerita kan tidak lumrah, tidak bukan hal-hal yang sering dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun itu ada dalam kehidupan kita sehari, tapi kita abaikan. Nah ini yang membuat orang lalu, oh bisa ya tema seperti ini diangkat menjadi pentigraf dan akhirnya tinggal tetap dalam diri pembaca. Saya kira itu. Terima kasih Mas Eka. Saya kembalikan ke Bu Yani. Ya. Jadi jawaban pertama dibantu oleh banyak kawan. Ya. Luar biasa Pak. Saya mencatat banyak hal. Mungkin kalau pada pertemuan berikutnya nanti saya minta tolong Bu Ivon ya menjadi notulis ya Bu. Nanti setiap pertemuan itu akan ada rangkuman atau resume sehingga itu menjadi catatan kita bersama. Kalau Bu Ivon berkenan. Karena saya lihat dari tadi Bu Ivon nyatet, tapi Bu Ivon rajin sekali ya nyatetnya. Berkenan ya Bu Ivon. Oke, pertanyaan ketiga dari Ibu Suhartati Sidoarjo. Judul, Bapak. Saya termasuk yang paling garing kalau mencari judul. Padahal judul itu menjadi daya tarik pertama. Gitu. Judul pertanyaannya adalah bagaimana menentukan, membuat judul itu menarik. Silakan, Bapak. Justru yang menarik itu yang tidak neko-neko itu susahnya itu ya. Okay. Bagaimanakah tidak neko-neko tetapi menarik gitu kan. Jadi yang pertama ya kita hindari judul dengan menggunakan bunga-bunga bahasa ya. Pertemuan di awal Desember itu kan romantis sekali ya. Karena aduh kalau sudah ketemu kata-kata seperti itu sedih sekali. Maka kadang-kadang judul misalnya ruang pertemuan aja saya sudah bingung. Tapi misalnya kalau ada judul percakapan di teras rumah itu kan jauh lebih menarik. Kan gitu. Nah, mencoba menulis yang sebiasa, yang selama ini dianggap biasa gitu. Justru kita menjadi jelek itu karena kita ingin berindah-indah. Itu yang sering menjadi hambatan. Padahal saya sudah katakan berkali-kali, bahasa lingkungan kita sudah memberikan kata-katanya luar biasa. Tinggal menulis saja pertemuan di teras rumah, ya. Percakapan di meja makan, udah bagus-bagus begitu. Tapi kita, kok begini ya gitu. Padahal ketika itu dibuat menarik. Jadi sama juga ketika bikin puisi, kita selalu terjebak pada kata-kata indah. Nan, nun jauh di sana, terus asa gitu. Itu teman-teman nyair yang malah menentang dalam dunia penulisan puisi dan lomba menulis puisi misalnya. Kalau ketemu kata nan, kata nun jauh di sana, ketika ketemu kata tak misalnya, kalau ketemu kata mereka sudah singkirkan kata-kata itu. Nah, jadi biasakan nulis dengan judul-judul yang simple. Jadi tidak perlu berindah-indah. Justru ketika ingin indah lalu kita berindah-indah jadinya tidak indah. Gitu. Jadi itulah kapan menulis judul ya, itu bisa sebelum menulis pentigraf atau setelah menulis pentigraf atau ketika pentigraf sedang dalam proses penulisan tiba-tiba muncul judul itu. Satu contoh ya ketika saya bikin judul antologi terbaru bingung saya judulnya apa gitu. Ya, itu akhirnya muncul studio kita itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan studio kita itu. Akhirnya saya ketemu dengan berbagai macam tulisan tentang studio dan memang maknanya luar biasa studio itu. Nah, jadi tidak muncul kata ruang
Nah itu. Nah, coba siapa nyangka kita bikin judul studio kita? Ya. Mungkin dalam benak kita kan berpikir, wah kata-katanya harus indah. Enggak ternyata kan. Itu justru studio kita gampang dihafal, gampang diingat. Ya, secara filosofi menarik juga kan gitu. Nah, jadi sekali lagi nggak perlu aneh-aneh lah gitu. Semakin kita aneh-aneh, semakin tidak aneh malah, semakin tidak menarik. Gitu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Tengsu. Bu Hendrika, terima kasih. Dalam perjalanan kemana, Bu? Bu Hendrika naik kereta api. Baik, pertanyaan keempat dari Mbak Rani Bandung. Bolehkah dalam Pentigraf ada satu dialog? Saya mohon izin menjawab ya, Prof ya. Dalam Pentigraf itu satu paragraf boleh satu kata kalimat langsung ya. Saya ingat sekali naskah Pentigraf pertama yang saya kirim ke Pak Tengsu, komentarnya adalah nggak boleh ada kalimat langsung lebih dari satu pada setiap paragraf. Gitu ya, Prof ya. Saya hanya perlu menambahkan adalah mengapa Pak dalam satu paragraf itu hanya boleh satu kalimat langsung. Itu pertanyaan yang lebih bikin saya penasaran gitu Pak. Nah, sebetulnya dalam prinsip penulisan satu kalimat langsung itu udah satu paragraf. Jadi kalau kita bikin cerita ada kalimat langsung itu kan satu kalimat langsung langsung enter lagi. Kalau ada 4 kali enter itu sudah 4 paragraf. Nah, gitu. Nah, karena makanya kan saya akali itu bagaimana bikin kalimat langsung yang nyelempit di tengah paragraf itu, yang nyisip gitu loh. Nah, dalam cerpen panjang kalimat langsung itu selalu berdiri sendiri. Berdiri sendiri sehingga setiap di enter itu satu paragraf. Karena memang satu kalimat langsung satu ide pokok sebenarnya. Nah, siapa namamu itu idenya berkaitan tentang nama. Namaku Siti, idenya tentang dia bernama Siti kan itu. Nah, itu. Jadi tetapi kalau tidak ada kalimat langsung, mungkin ada kesulitan juga. Kita ingin mengungkapkan apa yang ada dalam diri hati tokoh ya. Maka kita sisipkan di dalam. Maka jadilah jangan ada dialog di dalam itu kan. Kalau dialog kan artinya beberapa kalimat langsung, beberapa paragraf jadinya. Nah, itu yang muncul pada buku pertama. Gitu. Buku pertama seperti itu. Itu alasannya, Ibu. Ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Tengsu atas penjelasannya. Sekaligus ini menjawab pertanyaan dari Mbak Teli D berkaitan dengan kalimat langsung. Kemudian kalimat tadi pertanyaan tentang bagaimana menggambarkan tokoh cerita menarik sudah dijawab di awal tadi. Kemudian tips atau trik menciptakan twist tadi sudah dibahas. Kemudian mungkin yang nomor 8, saya bacakan pertanyaan dari Bapak Warsono Abi Azam. Bagaimana trik jitu mengubah realitas fakta menjadi cerita fiksi? Karena Pentigraf adalah karya sastra fiksi, kan? Ya. Trik jitunya gimana, Pak? Ya, sebetulnya kalau kita sudah menjahit beberapa fakta, itu sudah fiksi. Jadi kalau Ibu, saya lihat tulisannya Ibu, sebentar, saya harus buka dulu ini ya. Bentar ya. Bentar. Kalau carikan contoh ini. Yeah. Misalnya saya ulaslah ini tulisannya Bu Yani sendiri yang berjudul Sang Pendongeng. Sang Pendongeng. Ya. Sebetulnya ini kan ada banyak fakta sebagai pengalaman Ibu. Ya. Maksudnya tentang
kelana bocah beraut wajah Pak Purnama itu ya. Itu mungkin Ibu pernah melihat sosok seperti itu ya. Entah itu cucu, entah itu siapa gitu, pasti ya ada sosok. Lalu mungkin juga ada anak TK yang pandai bercerita. Itu adalah fakta yang lain. Lalu ada nenek tua yang sudah tidak bisa beranjak dari ranjangnya. Itu fakta yang lain juga sebetulnya. Sehingga sebetulnya fakta-fakta yang ditulis Ibu Yani ini bukan satu fakta saja. Ya. Tapi melihat peristiwa A, melihat peristiwa B, melihat peristiwa C, melihat objek A, objek B, objek C, lalu dirangkai, dijahit, namanya menjahit. Proses menjahit itulah yang disebut sebagai proses imajinasi sebetulnya. Nah ini. Nah, lalu yang saya lihat lagi jadi nenek Utiut yang Utiut itu yang apa? Yang semangat di usia tuanya ini bukan sekedar nenek itu sendiri sebetulnya kan. Jadi mungkin banyak nenek tua yang sudah tua masih jualan makanan di tepi jalan itu adalah contoh-contoh nenek yang masih semangat dalam usia tuanya. Nah, jadi melihat anak lucu, melihat anak pintar bercerita, melihat itu dijahit menjadi satu jaringan cerita. Jadilah cerita yang menarik, Sang Pendongeng. Nah, ini judulnya juga. Judulnya ini menarik juga, Sang Pendongeng. Nah, tentang Sang Pendongeng ini mungkin Mas Sutyono Robert ini bisa cerita ini, karena beliau pendongeng juga. Apakah seperti itu? Nah, jadi itu. Nah, sehingga yang menjadi kelemahan kita itu kita hanya fokus pada satu peristiwa, lalu itu yang kita tulis. Akhirnya kita menjadi bercerita bercerita pengalaman kita seperti apa yang kita lihat tanpa kita olah. Tapi kalau kita merangkai banyak fakta, mau tak mau kita akan mengolah. Ini mau saya katakan yang pertama, apa yang kedua, apa ini dulu, apa yang kemudian, yang gitu. Itulah, jadi itulah yang perlu dipikirkan tentang bagaimanakah menjahit peristiwa-peristiwa yang begitu banyak menjadi satu bangunan cerita yang 3 paragraf itu. Nah, ini ada Mas Sutyono Robert, ini dari Purwokerto ya. Silakan Mas, komentar. Kapan-kapan harus tampil tidak dengan saya gitu. Silakan Mas Sutyono. Selamat malam semua. Malam. Audio saya terdengar ya? Terdengar. Oke. Terima Wajahnya kasih. yang nggak nampak. Saya tadi karena baru disemprot serangga semut jadi bau. Komentar apa nih Mas Tengsu? Ya, tentang bagaimanakah membuat peristiwa realita menjadi fakta imajinatif ya, menjadi realitas baru dalam teks sastra. Karena Pentigraf kan sastra. Sastra kan tetap berangkat dari fakta-fakta. Bagaimana ini cara Mas Sutyono Robert mengembangkan menjadi realitas yang imajinatif gitu ya. Yang cerita saya yang kemarin kamar Luna ya. Kamar Luna. Ya, Kamar Luna. Tentu bahwa lalu Pak Tengsu punya persepsi sendiri, itu tentu bukan hal yang salah juga, tapi orang lain juga nanti mungkin punya persepsi yang berbeda. Jadi cerita tentang Kamar Luna itu singkat saja sih, mungkin sebagian juga mungkin sudah membaca di pengantar itu yang dicuplik Pak Tengsu itu. Tokoh
Aku kalau nggak salah ya, saya lupa. Saya pakai toko Aku, ketemu dengan adiknya, lalu adiknya senang karena lama nggak ketemu. Kemudian toko Aku bertanya tentang, oke, baik, seperti apa gambaran kamarmu, kayak gitu kurang lebih lah ya. Lalu si Luna menjawab ABCD lah kayak gitu ya, bercerita tentang kamar yang dia bayangkan. Lalu di belakang situ ada ibunya yang kemudian di pintu itu berbesmili gitu. Kemudian di akhir cerita itu aku mengajak si Luna makan di satu kafe. Lalu si Aku itu WA ke ibunya untuk, Bu, kurang lebih ya, kita yang mestinya menjadikan apa yang dikatakan Luna itu betul. Jadi Luna itu membayangkan ada kupu-kupu di gorden, ada gambar kupu-kupu dan sebagainya gitu ya. Ya kita lah yang kemudian mestinya menjadikan apa yang dibayangkan Luna itu betul. Itu cerita yang saya buat. Tetapi tadi kalau Pak Tengsu bertanya tentang fakta, saya bertolak dari saya menulis feature juga. Saya menulis feature dan salah satu narasumber yang pernah saya jumpai adalah seorang anak muda tunanetra. Dia tunanetra dia tadinya baik, tetapi ketika kelas 3 SD pelan-pelan dia memburam lalu hilang kemampuan memandangnya, kemampuan melihatnya. Saya ketemu dia itu mungkin SMA apa ya. Lalu dia studi di Atmajaya Jakarta dengan kondisi tunanetranya. Lalu dari tunanetra itu juga kemudian dia diberi beasiswa penuh pemerintah Australia untuk mengambil S2. Saya sangat tersentuh. Itu hal yang luar biasa gitu ya. Seorang tunanetra. Saya pernah mengajukan, Mbak boleh nggak saya menuliskan biografimu lah kayak gitu ya. Sampai Australia dengan kondisi tunanetra kayak gitu. Mbaknya ini tidak terlalu suka dengan publikasi tampaknya ya. Dia lalu enggak, ya oke lah saya menghargai dia enggak bersedia. Tapi sebenarnya waktu itu saya sudah saya membayangkan judul biografi atau judul buku tentang dia itu mengejar cahaya sampai Australia gitu, sampai ya mengejar cahaya karena dia sebenarnya nggak bisa melihat apa yang kamu bayangkan, apa yang kamu lihat tentang sekitarmu kayak gitu ya, hanya terang gelap, nggak lebih. Nah, dari itu lalu saya membuat cerita tentang tentang Luna tadi, kamar Luna tadi, warna kamar Luna ya, ruang Luna ya, atau apa? Saya lupa judulnya. Nah, itu fakta-faktanya ada, artinya faktanya dari sana, dari pertemuan saya dengan teman itu, tunanetra, sekarang tinggal di Jakarta, bekerja di Kementerian Perhubungan, dan saya kemarin meminta dia untuk membuat catatan untuk buku yang sedang saya selesaikan tentang pendidikan inklusi. Dia membuat catatan beberapa gitu. Ya, prosesnya kurang lebih apa ya? Gini, sebenarnya yang lalu klik betul dengan cerita yang kemudian saya buat adalah ketika saya datang ke rumahnya, saya diperbolehkan untuk melihat kamarnya. Saya melihat kamarnya oleh bapak ibunya, kamarnya di lantai 2. Saya agak kaget juga. Dia tunanetra tapi diberi tempat di lantai 2. Kemudian ketika masuk ke kamarnya, saya tentu lalu melihat, menangkap
warna warna spray, selimut, kemudian gorden kayak gitu ya. Ada laptop di atas tempat tidur. Lalu dalam feature yang saya tulis dalam bagian awal yang saya buat itu, saya membuat tulisan kurang lebih seperti ini. Apa artinya warna-warna kamar untuk seorang tunanetra gitu? Betul, Pak, warnanya cerah kuning kalau nggak salah waktu itu ya. Kamar dia dan sangat sangat cerah gitu ya. Tetapi apa artinya gitu ya? Sementara dia sendiri nggak melihat. Lalu ungkapan itu kemudian saya pakai untuk ending juga. Jadi kehidupan si narasumber saya itu mungkin tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang, barangkali ya tunanetra itu sedih, muram kayak gitu. Ternyata tidak. Ternyata kehidupan dan semangatnya itu secerah seperti warna-warna kamar dia gitu ya, warna-warna yang ada di kamar dia. Jadi posisi ketika saya berada di kamar melihat-lihat kamar itulah kemudian saya kira bagian yang klik dengan cerpen 3 paragraf yang kemudian saya buat itu. Itu kurang lebih, mungkin itu bisa memberikan informasi sedikit Pak Tengsu tentang apa tadi antara fakta dengan imajinasi yang kemudian saya bangun. Ya. Jadi bisa saya bacakan ya paragraf pertama dari pentagramnya Mas Suci yang berwarna kamar Luna ya. Aku menjumpai di kamarnya dengan nuansa kuning yang cerah. Ini kan fakta yang memang dilihat oleh Mas Yudi, Mas Robert ya. Sejak sebelum pandemi kami terpisahkan. Luna mengalami kecelakaan dan masa buruk. Dan kepulanganku salah satunya menguatkan satu-satunya saudara kandungku. Nah, baiklah. Sekarang ceritakan kepada kakakmu ini seperti apa kamarmu tercinta. Nah, jadi kalau dilihat tadi, bisa Bapak Ibu ketahui bahwa yang diceritakan, yang menjadi sumber ide sebenarnya bukan adik kandungnya Mas Sutriono Robert, ya, tapi justru temannya yang ada di Jakarta yang buta karena kecelakaan. Nah, dan ini kan artinya apa? Ketika menjadi cerita itu sudah berkembang lagi. Ya. Dia bayangkan seperti adiknya, bagaikan adiknya kan. Nah, tapi terus terang saja kalau ini yang Sutriono Robert, aku di situ bukan Sutriono Robert ya, kembali lagi itu seperti yang Anda bilang tadi. Kita harus bedakan antara pengarang dan pencerita. Maka dalam aku ini ya tentu aku pencerita. Seakan-akan Sutriono Robert, tapi bukan Sutriono Robert sebetulnya. Seakan-akan. Sutriono Robert seakan-akan menjadi tokoh dalam cerita itu. Jadi itu. Nah ini kehebatan sastra ya. Ketika saya menafsirkan dengan sedikit agak berbeda gitu kan. Dan itu bukan kegagalan sebuah ekspresi, tapi adalah keberhasilan pengarang untuk menciptakan kekayaan makna di dalam cerita itu. Menciptakan kekayaan makna, lebih-lebih puisi. Lebih-lebih puisi. Jadi ini intinya sama, ya, bagaimanakah menyemangati atau memberikan kekuatan kepada mereka yang tidak sempurna gitu. Dan ini yang terjadi dalam cerita pendek ini. Jadi cerita pendek ini tidak akan pernah terjadi manakala Mas Sutriono Robert tidak bertemu dengan tokoh ini. Tidak ada cerita ini kalau dia tidak bertemu dengan tokoh ini. Tetapi kalau dia menuliskan seperti apa yang dia lihat, maka jadilah reportase tadi. Itu yang juga menjadi pekerjaan Mas Sutriono Robert setiap harinya. Tapi ini kan tulisan yang lain, jadi dia tidak sedang melaporkan, tapi dia mengembangkan apa pengalaman itu menjadi pengalaman-pengalaman baru, pengalaman-pengalaman imajinatif.
Saya kira itu contoh ini ya, contoh dari Mas Dustu dan Robert ini. Baik, saya kembalikan ke Bu Yani. Terima kasih banyak Pak Tengsu. Non sewu Bapak, kita menyepakati kita akan selesai pukul berapa? Karena kalau di laptop saya sudah 20.59, masih ada sekitar 6 pertanyaan yang belum dijawab. Kalau saya boleh usul, karena ini akan menjadi acara rutin setiap 2 minggu sekali, hari ini adalah luar biasa. Pak Tengsu 59 loh Pak tadi terbanyak Pak. Kita mulai dengan 45, dan tadi saya sempat melihat 59, mungkin terpental sekarang 58. Bayangkan Pak, dalam waktu yang cukup pendek kita bisa mengumpulkan 59 peserta, itu luar biasa. Monggo Bapak Ibu sekalian, kalau mau berkenan 10 menit lagi, atau saya tawarkan opsi yang kedua, kita sudahi sekarang. Pertanyaan yang belum diselesaikan akan dijawab pada pertemuan berikutnya. Ini salah satu trik untuk mengikat peserta untuk tetap datang. Silakan Bapak Ibu sekalian mau pilih yang mana. Karena saya lihat tadi Pak Tengsu di awal sudah memberikan informasi yang sangat, kalau bahasa sekarang berdaging ya Pak ya. Dan kemudian mengulas cerita. Saya menyerahkan kepada teman-teman semua, sahabat sastra semuanya, dan Pak Tengsu juga tentu saja Bapak berkenan melanjutkan atau bagaimana. Dipersilakan Pak. Sebelum saya mungkin ada permintaan dari teman-teman lain. Mari saya tampung tiga responden. Ini mau diteruskan sampai pertanyaannya selesai, atau kita berhenti di sini, kita simpan pertanyaannya untuk menjadi pertanyaan pada, kita akan ketemu lagi tanggal 13 Februari ya Pak, mudah-mudahan. 13 Februari dan 27 Februari, dipersilakan. Lanjut. Nanti kan pasti ada pertanyaan lagi, Bu. Iya, kalau ini 10 kalau menit diteruskan lagi. sampai jam 12 ini Pak. Masih banyak waktu Ibu, kan Oh, luar bisa biasa. besok-besok lagi, Nji. Kita juga besok bisa lagi. Nji. 1,5 jam sudah lumayan kalau rutin, Nji. Oh, luar biasa. Oke. Pak Kefro, Pak Malam Tengsu. ini ditambah 15 menit lagi ya. Malam ini ya. Baik, terima kasih. Oke, baik. Ini salahnya kita dari awal ya Pak ya, nggak sepakat sampai jam berapa ya Pak. Iya, betul. Baik, nggak apa-apa. Ini menandakan antusiasme yang luar biasa. Kami menghargai ya Pak Tengsu ya. Ini oke. Saya lanjutkan. Bu Yani. Dalam. Yang mungkin yang tertulis biar dijawab minggu depan atau 2 minggu lagi. Tapi sekarang saya ingin dengar pertanyaan langsung. Dari baik. Baik. Pak Warsono, mana Pak Warsono? Ya, ide yang bagus. Dipersilahkan. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di chat saya save. Untuk saya sudah sebagian saya tampilkan di web WhatsApp group. Tetapi itu akan jadi catatannya kita. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan yang tidak terjawab. Tapi saya setuju dengan usul Pak Tengsu, kita open mic ya Pak ya untuk pertanyaan. Baik, untuk open mic-nya dimohon raise hand dulu Bapak Ibu sekalian, biar saya bisa bantu untuk unmute. Dipersilakan, tadi Pak Warsono sudah dipanggil oleh Pak Tengsu ya? Dipersilakan Pak Warsono, dipersilakan Bapak. Tadi sudah dibacakan oleh Bu Yani tadi pertanyaannya. Oh, oke. Terima kasih banyak Pak Warsono. Baik. Saya ingin dengarkan Dokter Popi dari Bandung mau tanya. Oke, baik. Sebentar. Ini saya abadikan dulu wajahnya, Pak. Budiah Puspitosari. Iya. Dokter Popi sudah Popi, dokter. Saya hadir, Pak Tengsu. Iya, dipersilahkan, Ibu. Dokter Popi dipersilakan, open mic. Saya menyimak tadi beberapa pertanyaan yang juga hampir sama ketika muncul kalimat langsung atau jumlahnya dan seterusnya. Ini kadang-kadang juga sempat muncul juga kan dia. Monggo,
Saya tertarik nanti mungkin ceritanya adalah menjahit peristiwa. Itu ya. Oke. Itu aja sapaan saya. Mohon maaf saya tidak menggunakan kamera ini. Tidak Terima apa-apa, kasih. dokter. Matur nuwun sangat. Yang saya kagumi dari Pak Tengsu itu adalah sebetulnya saya nggak menyangka bahwa naskah saya yang itu yang akan Bapak pilih, Pak. Karena bagi saya naskah sang pendongeng itu bagi saya biasa gitu. Apalagi kan itu ada unsur hantunya yang kadang agak klise, tapi mendengarkan ulasan Bapak, saya pikir, oh kok Pak Tengsu bisa melihat dari sisi itunya ya. Padahal saya dari 3 yang saya submit itu ada 1 yang saya ketika menulis saya pikir ini mungkin yang akan dipilih. Ternyata bukan itu. Iya. Itu tadi yang bersuara Bu Daru apa Dokter Pop ya dia? Tadi Dokter Daru. Oh, Bu Daru ya. Iya. Oh, ini. Ya. Dipersilakan. Saya Pak Tengsu ya ini lagi ada di adik ini ya. Nah ini Bu Daru ini dosen di Muhammadiyah Malang ya. Luar biasa. Salam kenal, dokter. Salam kenal juga, mohon maaf. Maaf Oke. kalau nama itu selalu tercantum karena ini di handphone yang menuliskan itu anak saya. Saya tuh Nggak mau mengganti apa-apa. susah gitu, mohon Nggak maaf apa-apa, ya. nggak apa-apa dokter, nggak apa-apa dokter, nggak apa-apa. Dipersilahkan. Yang lainnya Bapak Ibu sekalian open mic, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan langsung. Selamat malam. Nah, kalau ini Selamat baru kopi malam. Nah ini nih. kalau ini Iya Dokter nih. Popi. Silakan. Ya, Oke, karena nama saya disebut-sebut, jadi bolehlah ikut bicara sedikit ya. Mohon maaf. Mohon Dipersilahkan. maaf Bapak Ibu yang sudah mengantuk karena saya ikut nimbrung sedikit. Kalau saya sih mungkin ada satu komentar dan satu pertanyaan mungkin ya. Pertama komentar tentang pentigraf ini. Jadi saya lupa ya saya mengikuti itu dari buku keberapa ya, tapi ya alhamdulillah sih saya merasa banyak belajar nih dari terutama mungkin dari Pak Tengsu langsung dan juga Bapak Ibu yang lain semuanya yang sudah jauh lebih berpengalaman. Dan kalau saya sih cuma mau bertanya satu, dan terima kasih banyak ya Pak Tengsu sudah mengajak saya. Waktu itu saya pertama kali diajak itu sama Dokter Dede sebenarnya mengenal pentigraf ini dan kemudian akhirnya bergabung di dunia sastra 3 ini. Dan mohon izin juga Pak Tengsu, saya beberapa kali membagikan tulisan-tulisan, terutama mungkin Tatika ya, karena menurut saya itu yang paling menantang dan sering kali saya bagikan di grup komunitas menulis yang lain dan teman-teman tertarik juga untuk belajar tentang Tatika ini dan sudah saya sampaikan juga untuk bisa bergabung di komunitas ini. Jadi kalau ada tantangan-tantangan menulis, Tatika dan pentigraf ini termasuk yang salah satu senjata saya begitu Prof untuk membagikan tulisan di komunitas yang lain. Terima kasih banyak dan mungkin kalau saya satu pertanyaannya terkait kadang-kadang saya penasaran sih Prof sebetulnya ketika melakukan proses kurasi itu ya mungkin bukan dari teknis menulis ya. Kadang-kadang saya seperti Bu Yani tadi, saya merasa yang ini kayaknya nggak akan lolos nih gitu. Tapi ternyata lolos, demikian pula sebaliknya yang saya pikir ini kayaknya akan lolos ternyata enggak gitu ya. Jadi buat kita para pentigrafis ini selain tadi yang sudah disampaikan, apakah ada tambahan kiat supaya kita secara teknis ataupun secara feel bisa dapat untuk lolos kurasi begitu Prof. Terima kasih. Nah, ya, seperti yang saya bilang tadi memang kadang-kadang kita membayangkan sebagai pembaca juga atau kadang-kadang kita membayangkan juga sebagai kurator yang serius ya karena ada kurator yang nggak serius. Dan mungkin di Kampung Pendidikan Indonesia ini kurasi agak teliti gitu ya, agak cermat karena memang targetnya adalah bagaimana kita menghasilkan pentigraf yang benar-benar mempunyai kekuatan sastrawi yang bagus ya. Jadi saya sendiri sampai sekarang belum mempunyai antologi pentigraf
tulisan saya sendiri belum punya. Karena setiap kali mau ngumpulin, saya baca, saya tuh kadang-kadang kok jelek ya gitu. Kok jelek, milik saya sendiri ya kok jelek gitu. Jadi itu yang kadang-kadang saya dalam buku yang pertama itu, yang buku apa namanya, Meneroka Dapur Pentigraf, bagian terakhir ada bagaimana kita belajar untuk menjadi editor pada tulisan kita sendiri. Jadi itu yang pertama. Jadi yang kedua, pada waktu menyeleksi naskah itu, tentu saja yang pertama kita lihat adalah apakah tema masuk, ya, apakah elemen-elemen narasi masuk. Ya. Lalu yang ketiga adalah bagaimanakah cara berceritanya, cara berceritanya menarik atau tidak. Dan rata-rata itu gagal pada cara bercerita. Cara berceritanya itu monoton, lalu apa namanya, endingnya itu selalu dibuat-buat. Ya. Saya paling nggak suka tuh ending mimpi. Ya. Ini tiba-tiba endingnya bangun dari tidur, itu kan, stres saya kalau ketemu dengan ending yang seperti itu. Dicatat ya teman-teman, jangan ending mimpi ya. Pasti nggak lolos. Karena menarik bagian pertama, kedua, tapi kalau dia terbangun dari tidurnya, itu yang saya rasanya kok nggak ada upaya untuk membuat ending yang memang kita ciptakan dengan cara berdarah-darah gitu loh. Kalau mimpi kan gampang. Hampir sama dengan cerita-cerita pada tahun 20-an. Rata-rata tokohnya meninggal semua, Siti Nurbaya meninggal. Semua dibikin meninggal, ya selesai ceritanya. Kalau tokoh utamanya meninggal, ya selesai gitu. Nah, dan itu tidak dijumpai dalam novel-novel modern. Ya. Tapi dalam novel tahun 20-an salah satu ciri khasnya seperti itu. Nah, itu. Lalu ya itu endingnya. Lalu tulisan Dr. Pop ini saya tertarik itu justru karena dia mengangkat tema-tema tentang apa ya? Tentang penyakit kelamin. Itu banyaknya begitu karena dokter kulit ini namanya Dr. Pop ini. Itu ya menarik ya. Hanya kadang-kadang ada bagian yang yang diekspresikan secara sastrawi, tapi kadang-kadang ada yang diekspresikan secara akademik ya. Nah, itu yang kadang-kadang sastrawinya bisa dikuatkan lagi. Gitu. Jadi itu. Nah, secara akademik itu artinya ya sudah betul memang. Misalnya diungkapkan secara vulgar nggak salah ya. Tapi kadang-kadang dalam sastra kita berpikir juga bagaimana yang vulgar itu ditulis dengan apa? Kan sastra itu cirinya kan bahasanya bahasa yang tidak langsung ya. Mesti ada berputarnya sedikit, berkelitnya sedikit gitu kan. Nah, jadi itu yang tampaknya perlu direnungkan kembali. Tapi Dr. Poppy selalu bikin cerita yang menarik dan tidak pernah lah kirim 3 lolos 2 itu saya kira pernah mengalami seperti itu, tapi nggak pernah tidak lolos. Jadi kirim 3. Nah, mengapa saya minta 3 saja? Ya. Karena saya ingin Bapak Ibu itu sudah melakukan seleksi sejak awal di tempat Bapak Ibu sendiri. Bayangkan kalau kirim 10, yang 7 saya cari itu, stres saya. Ya. Kalau telur kan sudah dipilih sendiri. Paling baik lah kira-kira begitu. Jadi saya paksa 3 saja cukup. Ya. Nanti kalau bisa 3 lolos semua bagus, kalau lolos 2 ya memang hanya 2, kalau lolos 1 hanya 1, kalau 10 bayangkan. Pasti akan sama itu kira-kira gayanya seperti itu. Maka 3. Lalu Katika saya minta 6 saja. Saya minta 6 ya. 6 itu saya bayangkan nanti kalau lolos 4 2 halaman itu. Kalau lolos 6 3 halaman itu kan gitu. Jadi kalau saya minta 10 saya mikir
cari yang 6 itu susah saya. Jadi itu tujuannya. Nah, tujuannya bukannya karena saya susah, tapi saya pikir Bapak Ibu juga harus menyeleksi betul bahwa yang dikirimkan yang terbaik betul. Jangan banyak itu kan, banyak capek saya gitu. Gitu kan. Nah, itu. Begitu ya Bu Dokter Kopi ya. Halo, Dokter. Siap. Saya belum mengirim Tatika, ini masih dimungkinkan ya, Pak Tengsu? Masih. Nanti saya umumkan lagi. Saya sabar ini, karena memang ini kan amin, terima kasih. Ini kan proyek-proyek kita bersama, jadi kita nggak perlu kaku-kakuan. Ya, gitu ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Tengsu. Pak Usdov adalah penanya terakhir. Nanti Pak Tengsu menjawabnya tidak boleh lebih dari 2 menit, Pak, agar kita sampai pada 21.15. Pak Usdov, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf, kamera saya matikan. Tidak apa-apa, Pak. Dipersilahkan. Saya tadi tersindir kalau tulisnya ternyata mimpi. Nah, itu. Ini ada, kalau seperti gini, saya pernah membuat itu, jadi cerita saya kecelakaan, cuma kemudian ke rumah sakit. Jadi istilahnya bukan diri saya, tapi istilahnya ruh saya. Saya itu melihat wajah emak saya sembab, istri juga sembab. Tapi ketika saya sapa itu tidak mendengar, mereka tidak mendengar. Ya. Jadi ditulisnya itu seperti ini, saya bacakan mungkin ya. Tulisnya itu seperti ini, Bu. Jadi, emakku mengelus kepalaku, aku mendengar kata-katanya yang penuh pengharapan. Kembalilah anakku, jangan kamu tinggalkan anak dan istrimu. Air matanya menetes di pipiku, terbayang baktiku kepadanya yang masih tak seberapa dengan kasih sayangnya. Sungguh, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang gala. Sementara itu, aku masih menikmati jarum infus yang memberikan aku makanan dan minuman. Seperti itu masuk kategori yang tadi enggak, mimpi tadi. Itu aja, terima kasih. Oke. Langsung konsultasi ya Pak Usdov ya. Silakan Pak. Itu ya. Bukan mimpi itu Bu ya. Bukan, itu pengalaman pribadi, Pak. Pengalaman pribadi. Bukan mimpi, kalau itu bukan mimpi. Oh ya. Ya, cuman memang kalimat-kalimat terakhir aku ingin berbakti pada orang tuaku itu yang sangat klise, itu yang membuat Pentigraf itu menjadi kurang gitu. Oh ya. Jadi karena saya ingin mengabdi pada orang tuaku, gitu loh, coba. Itu yang membuat kurang apa ya, janji-janji seperti itu. Oh ya. Jadi itu pada bagian itu mungkin tidak menarik. Lalu cerita seperti itu tentang roh yang melihat dirinya sendiri itu banyak juga. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Ada beberapa lolos karena bagus ya. Tapi ada yang tidak lolos karena memang kembali teknik berceritanya ini yang perlu dilatih. Maka saya selalu bilang, jangan sungkan-sungkan untuk membaca karya orang lain. Teman-teman Anda itu tulisnya bagus-bagus. Ya, dibaca lalu aku pengen seperti ini. Itu saya juga begitu loh. Aku ingin seperti dia. Nyoba tekniknya. Gitu. Nah, kadang-kadang kita itu enggan membaca pentigraf teman. Nah, itu wawasan kita tentang teknik menulisnya itu menjadi kurang kalau kita nggak membaca. Saya kira itu, Bu Yani. Ya. Luar biasa. Bacalah. Luar biasa. Nanti setelah kita peluncuran buku kita Pentigraf Studio, nanti kita akan insya Allah bikin series ya Pak ya, masih dalam rangkaian launching buku. Jadi mengapresiasi karya teman yang lain, kita bisa pilih mana karya yang menurut kita baik, kenapa itu baik, apa yang bisa kita pelajari dari cerita itu. Mungkin gitu ya Pak Tengsu, sehingga teman-teman itu kan pasti akan semangat ketika karyanya dibaca, kemudian diapresiasi. Insya Allah sih seperti itu. Sahabat sastra Indonesia yang luar biasa,
sebelum saya tutup, saya memberikan kesempatan kepada Pak Tengsu untuk membuat closing statement. 1 menit aja, Pak, dipersilahkan. Ya, ya teruslah menulis ya. Tidak, jangan jangan tertutup terhadap kritik ya. Yang pertama, yang kedua, bacalah karya orang lain, karena disitulah kita akan belajar. Saya kira itu saja yang luar biasa. Terima kasih banyak Pak Tengsu atas closing statement yang meng-encourage kita semua. Bapak sahabat sastra Indonesia yang saya muliakan, terima kasih banyak bertahan sampai dengan 1 jam 20 menit, luar biasa. Maaf, hampir 2 jam ya Pak. Tadi kita mulainya setengah 8, ini hampir setengah 10, luar biasa loh. Dan pesertanya stabil di angka tertinggi 59, sekarang sudah 56, tapi luar biasa. Sudah difoto Bu ini ya, sudah difoto. Saya akan membuat sesi foto. Dimohon berkenan Bapak Ibu sekalian untuk open cam. Saya akan ada hanya 3 halaman. Tadi saya insidental sudah foto, tapi saya akan meminta Bapak Ibu sekalian untuk closing, kita abadikan kebersamaan kita di ruang maya pada malam hari ini dengan foto bersama. Saya dipersilakan, ada 3 halaman, Bapak Ibu sekalian silakan mempersiapkan diri. Saya akan mulai foto di Pak Paulus Mulyadi. Saya senang bisa melihat wajahnya Bapak ternyata. Oke. Saya mulai di halaman pertama terlebih dahulu. Baik, senyum terbaik kita. Terima kasih 1, 2, 3. Bentar ya Pak, ini saya screenshot dulu. Bentar, saya akan langsung tempel ke Sastra 3. Halaman kedua, bersiap-siap. Halaman kedua sekarang. Baik, terima kasih banyak sudah membuka. Oke. Baik, Mbak Hendrika udah sampai mana keretanya? Baik, 1, 2, 3 di halaman kedua. Halaman ketiga siap-siap. Ini saya langsung tempel di Sastra 3, Bapak Ibu sekalian. Baik, saya ke halaman ketiga. Terima kasih Prof. Eka. Selamat malam, senang bisa bertemu Bapak Romo Albert. Terima kasih. Saya biasanya sering melihat nama siapa ya di WA Group itu ya. Saya pengen nyapa-nyapa. Mbak Silvi Serang, Bu Musrifah Pekanbaru, salam kenal. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Baik, saya tempel langsung di Sastra 3. Terima kasih. Sahabat sastra Indonesia yang saya cintai, demikianlah akhir dari bengkel pentigraf perdana kita pada malam hari ini. Kita insya Allah akan ketemu setiap pekan kedua dan pekan keempat. Next meeting insya Allah bulan Februari, tanggal 13, hari Senin, pukul 19.30 sampai dengan pukul 21 insya Allah mudah-mudahan, karena Romo Albert akan kemalaman, dan Pak Indriyadi juga sudah jam 10:30 ya Pak sekarang. Saya Bu, saya tidur jam 12 Bu. Oh luar biasa Pak Albert, ya Allah Bapak keren sekali, Bu-nya 11:30. Saya yakin bermanfaat acara pada malam hari ini, dan ini adalah awal yang sangat bagus, yang sangat menyemangati untuk mudah-mudahan Pak Tengsu berkenan mengawal acara ini secara kontinu, kita bisa sustain ketemu dalam 1 bulan, selama 2 kali dalam 1 bulan. Saya mohon maaf jika dalam memandu acara ini ada kekurangan, tapi mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan berikutnya akan terselenggara dengan lebih baik. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, salam 3 jari. Selamat malam. Pak Mumin ini.